rasanya pegel-pegel ya. Karyana kenapa Kak? Ini kayak nih pegel-pegel ya kok ya, seluruh badan. Badannya ini. pada pegel-pegel semuanya. Iya, Kayaknya Karyana kurang olahraga nih. oh gitu ya Kak ya. Iya, jadi makanya badan-badannya pada pegel-pegel semuanya. Oh, kurang iya, gerak iya. Kak. Bisa jadi ya Kak, aku kurang gerak ya Karyana Kak. olahraga nggak tiap hari nih? Enggak juga sih Kak. Nggak juga. Iya. Oh, sekarang harus olahraga Kak biar badan kita sehat. Coba Kak gerakin tangannya, puter-puter gini Kak. Puter. Oh puter-puter gimana Kak? Iya. Oh, oke, Ke oke. belakang Kak. Oke ke belakang Enak Kak. nggak? Oh udah semakin agak segera Pegelnya nih Kak hilang ya. nggak? Pegelnya hilang nggak? Iya udah Tuh oke kan, Kak. enak Udah. kan Kak? Tuh seger banget nih, luar Kak. biasa loh Kak kalau kita olahraga. Oh iya Badan ya kita Kak gerak, badan kita bisa digerakkan, terus badan kita sehat. ya. Oh gitu Kak. Iya. Jadi kita harus rajin olahraga Iya, ya kita Kak mau ya. ajak adik-adik kita olahraga. Terus hari ini kan hari Minggu Kak. Oh iya ada apa ya Kak kalau hari Minggu ya kita Kak? kan ibadah Kak hari Oh Minggu. iya bener Kak. Iya. Iya, pasti kita nunggu-nunggu ya Kak, Iya, cuman setiap hari lupa Minggu. aja ya. Iya Kak. Nah waktu kita ibadah kita juga bisa memberikan yang terbaik, memuji Tuhan dengan melompat, menggerakin badan kita buat kemuliaan nama Tuhan loh Kak. Iya, siap Kak, siap. Pegel-pegel Kakak jadi hilang loh. Oke, Kak, iya, saya siap nih, Kak, Ada sekarang hadirat Tuhan mengalir, ada kesembuhan Tuhan mengalir. Oh. Badan kita bisa sehat jasmani dan rohani loh Kak. Oh gitu ya kayak ini ya. Oke deh kayak ini luar deh, biasa loh iya, Kak. iya. Ya udah Kak, sapa dulu yuk adik-adik kita di sana dimanapun berada. Coba Kak, sapa Kak. Oke, halo adik-adik dimanapun berada, halo Halo, shalom semuanya. Apa kabarnya? Wah, pasti luar biasa Kak. Iya, ya. Seneng banget nih Mereka kita juga ketemu. udah siap ya, Kak, ya. Iya, Karena luar mereka biasa. sudah tahu hari ini hari Minggu ya Iya, Kak hari ya. Hari Minggu kita beribadah ya Kak. Iya Kak ya. Tuh udah Mereka pada mandi ya. siap memuji nama Tuhan nih Kak. Iya. Wangi mereka Kak. Iya, wangi-wangi banget nih, udah pada siap-siap cantik-cantik semuanya Kak ya, udah pada Iya, mandi, ganteng-ganteng siap-siap untuk juga. beribadah ya Kak. Iya betul Kak. Oke deh. Kalau Iya. kayak gitu Kak, kan kita nih tadi hari Minggu nih Kak ya. Udah siap semuanya. Mungkin adik-adik seperti Karyana agak kayak lupa-lupa begitu. Tapi sebenarnya sih sudah dipersiapkan hatinya untuk memuji nama Tuhan Iya, ya Kak ya. kita mau siapin hati kita pada Oke. pagi hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Amin, amin ya. Kak, iya Kak. Iya. Baik yuk Kak yuk, hari ini biar kita semakin, tubuh kita semakin segar di dalam Tuhan, kita mau puji Tuhan, kita Yes. mau katakan Iya. kedua tanganku. Yes. Yuk mari adik-adik Ayo semuanya adik-adik bangkit semuanya bangkit berdiri. Kita mau gerakan tubuh kita supaya kita semakin kuat di dalam Amin. Tuhan. Amin Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, diayunkan, dicentikan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Dua tangan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tunggu dulu kali ya kakak-kakak dan adik-adik di rumah, kita mau samakan. Ya aku tadi salah ya Kak. Kakak kita gak ngasih aba-aba. Iya benar ya. Kita mau samakan gerakannya ya adik-adik Iya. ya kayak nih ya, Iya dengan deh, Kak. kakak-kakak yang ada di rumah juga. Kita mau katakan kedua tangan kita kedepankan dulu ya. Lalu direnggangkan. Terus dirapatkan ke depan lagi. Terusnya diayunkan. Oh, Jangan diayunkan lupa. ya. Ya, diayunkan. Dicentikan. Kaki, kalau kaki direnggangkan. Dirapatkan. Terus kemana lagi Kak? Jalan. Lompat dulu dong Kak. Oh, lompat ya. Oh iya, lompat lompat dulu ya. ke kiri. Lompat Oke. ke kanan, kita ke kanan. Oh, iya. Jalan serta Yesus kita masih lurus dulu. Oh, jalan. Baru kita ke sebelah kiri. Oh, iya, Lalu Kak. setiap ada kata jalan kita Balik berbalik. Iya, bisa ya Oke, Kak Kak, ya. iya. Mudah-mudahan kita nggak ada yang salah ya. Yuk adik-adik semuanya. Semangat. Seragamin ya, Iya, adik-adik kita di rumah ya. seragaman. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang,
diayunkan, dicantikkan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. sekali lagi ya Kak ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang, diayunkan, dijanjikan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. jalan, Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus jalannya. Jalan dalam suka serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. walaupun dia ya Kak ya. Segar sekarang rasanya. Adik-adik mungkin banyak yang mentok-mentok ya Kak. Iya. Padahal sudah diseragamkan. Iya, aku salah ya kata dia. Iya, ada yang Tapi ke nggak apa-apa sih, kiri, Kak. ada yang ke kanan. Tapi semangat ya adik-adik ya. Iya, semangat Oke. selalu. Jadi rasanya badan kita udah segar, Kak. Oke, betul Kak. Iya, Kak, kita tahu nggak, Kak? Kita ini berharga di hadapan Tuhan ya, Kak. Iya Kak ya. Kita itu istimewa ya, Kak. Oh iya Karena ya, siapa? Kak. Karena Tuhan Yesus. Adik-adik, kita semua berharga di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kita mau angkat pujian. Aku istimewa. Oke. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita mau berikan yang terbaik buat Allah kita. Kita katakan, aku istimewa. Aku istimewa bukan karena kata. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata siapakah? Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi apakah? Tapi darah Yesus. Amin, luar biasa ya Kak. Kita berharga di hadapan Amin. Tuhan. Yes. Kita istimewa di hadapan Tuhan. Mari kita katakan lagi, aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Amin. Kita berharga ya. Berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Aku istimewa.
Yesus. Wah, luar biasa. Luar biasa. Terima Kita kasih istimewa ya Kak. Kita mengucap syukur sama Yes. Tuhan ya. Amin, Kak. Kita istimewa ya Kak. Luar benar, biasa di Kak. hadapan Tuhan. Yes. Mari adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita mau datang pada Tuhan. Siapkan hatimu untuk kita menyembah Tuhan saat ini. Dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Amin Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas. Amin Yesus. Amin Yesus Tuhan. Kita katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin Yesus. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kita katakan lagi, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, amin Tuhan, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, amin Tuhan, mukjizat itu nyata. amin Yesus. Mukjizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, nyata
di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Amin Tuhan. Amin Yesus. Amin. Pagi hari ini kami mau belajar, kami mau melihat, bahkan kami mau berdoa Tuhan, bagaimana Engkau Tuhan dengan secara luar biasa Tuhan menjanjikan, bahkan melakukan mukjizat di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau di pihak kami, bahwa Engkau di pihak kami ya Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, minta Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, hadir di tempat ini, hadir di rumah-rumah Tuhan, hadir di hati adik-adik kami yang mendengarkan Tuhan, bahkan hadir di hati para orang tua. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta tidak kurang Tuhan jamaah Engkau. Kami minta tidak kurang Tuhan jamahan-Mu bagi setiap kami. Celikan telinga kami Tuhan, celikan mata kami di dalam nama Yesus. Biar kami melihat pertolongan yang daripada Engkau. Biar kami melihat betapa banyaknya tentara-Mu Tuhan di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir. Engkau ada Tuhan. Engkau ada di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yes, Jesus. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa ya. Ketemu lagi sama Karo Tua nih di hari Minggu yang sangat cerah ya, sangat indah. Udah olahraga, udah tadi loncat kanan, loncat kiri ya. Goyang-goyang tangan, pokoknya supaya tubuh kita sehat. Nah, adik-adik, wow, kita udah mau masuk bulan Oktober loh adik-adik. Sebentar lagi habis Oktober apa? November. Habis November, Desember. Habis Desember, tahun baru Kak. Wah, nggak kerasa banget ya adik-adik. Tahu-tahu kita mau tahun 2022. Siapa di sini yang sudah tahu kira-kira apa yang terjadi 2022? Ada yang tahu? Enggak Kak. Oh, enggak ya? Iya ya. Ada yang mau tahu enggak apa yang terjadi? Yuk kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ya. Bagaimana Tuhan melalui hambanya, melalui nabinya, Nabi Elisa melakukan banyak hal dalam hidup Elisa. Nah adik-adik, tema kita minggu ini adalah Tuhan di pihak kita. Wah lihat nih, kakak di tengah-tengah deh. Kakak di tengah-tengah ya, di sebelah sini ini namanya Gehazi. Gehazi itu mungkin kalau sekarang tuh anak PA-nya Elisa. Di sebelah sini ada Elisa, Nabi Allah ya. Elisa yang dia berserah pada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Elisa itu kalau zaman sekarang anak PA-nya siapa? Ada yang tahu? Coba jawab di komen ya. Kalau ada yang tahu, sebelum dijawab kakak kasih tahu aja deh. Ya, Elisa itu anak PA-nya Elia. Wah, kok kan namanya mirip Kak? Iya, cuma beda satu huruf S doang. Ada Elia, ada Elisa. Nah, tapi jangan bingung ya adik-adik ya. Ini semuanya ada ditulis di Alkitab. Kalau kita baca dari 2 Raja-Raja 2 sampai 2 Raja-Raja 6, di situ ada kisahnya tentang Elia dan Elisa. Nah, adik-adik, kenapa ya temanya Tuhan di pihak kita? Loh, emang kita Tuhan di pihak siapa Kak? Nah, ini dia nih adik-adik, kita mesti tahu dulu kitanya dulu di pihak mana dulu nih gitu ya. Kalau misalnya nanti adik-adik nih ada yang belum yakin akan keselamatan, yang belum tahu dosanya diampuni atau enggak. Nah, nanti kita mau sama-sama berdoa ya di akhir firman ini, sama-sama mau terima Tuhan. Nah, kalau yang udah yakin, kalau yang udah pernah terima Tuhan Yesus, ini nih janji Tuhan. Apa adik-adik?
Tuhan di pihak kita. Betul banget. Wah, itu gimana Kak Tuhan di pihak kita ya? Maksudnya Tuhan kalau kita lagi bertanding itu, misalnya kayak kemarin Kakak denger Neo lagi bertanding di RW, permainannya basket ya kalau nggak salah ya. Wah, keren banget Neo sambil main basket ya. Terus tiba-tiba pas Neo misalnya mau nge-shoot bolanya, terus Tuhan bantuin gitu, malaikatnya tung gitu ya biar bolanya masuk ring. Apa gitu? Mungkin enggak ya, tapi kita lihat bagaimana Tuhan di pihak kitanya. Dari mulai kisah Elisa sampai mungkin di hidup kita nanti. Oke, adik-adik kita lihat slide berikutnya. Kita lihat gambar berikutnya, ada 2 gambar. Nih, di kanan kakak dan di kiri kakak. Di kanan ini adik-adik bercerita tentang Elia membelah sungai Yordan. Adik-adik kalau adik-adik baca ya di Alkitab di Perjanjian Lama, masih ingat nggak siapa yang pernah membelah air tuh? Yang airnya bisa terbelah. Bahkan bukan sungai loh, bahkan ditulis di situ katanya laut. Siapa ada yang tahu? Depannya M. Ya betul adik-adik, Musa. Nah tahu nggak adik-adik, Musa itu hidupnya sekitar 700-800 tahun sebelum Elia. Kebayangnya adik-adik 700-800 tahun, wah itu udah berapa opung-opung, udah berapa generasi ya, itu udah dulu terjadi. Musa membelah laut. Nah, di 2 Raja-Raja pasal 2 ditulis di situ Elia membelah sungai Yordan dengan apa? Elia punya jubah, dibuka jubahnya, dilipat gitu ya, dilipat, mungkin dijadiin seperti kayak tongkat gitu ya. Kalau dulu Musa kan pakai tongkat tuh. Dia pukul gitu ya ke lautnya. Nah, sekarang Elia mukul jubahnya ke sungai Yordan. Teng! Tiba-tiba sungai Yordannya terbelah. Nah, sungai ini kalau kita lihat di film videonya ya, walaupun di Superbook ataupun di YouTube, sungainya memang nggak terlalu lebar, nggak selebar laut ya, laut yang Musa belah gitu ya. Tapi mukjizat terjadi adik-adik. Pada waktu itu bangsa Israel heran, wah sungai bisa terbelah juga ya. Dan akhirnya Elia dan Elisa bersama-sama berjalan di tengah-tengah sungai. Jadi sungai itu kan ada sisi kiri, sisi sini dan sisi sana gitu ya. Mereka berjalan dari sisi sini ke sisi sana. Nah, apa tujuannya adik-adik mereka berjalan? Pada waktu itu Elia tahu bahwa dia akan dipanggil Tuhan. Wah, berarti umurnya udah berapa ya? Coba ya nanti kita baca lagi di Alkitab umur Elia berapa waktu dia dipanggil Tuhan. Nah, adik-adik berarti Elia dipanggil Tuhan ini bukan dengan dia meninggal dengan tenang gitu ya di tempat tidur atau di kamarnya. Tidak adik-adik, kalau kita lihat gambar yang sebelah sini, beginilah Elia terangkat ke surga. Gimana adik-adik coba lihat, ini ada awan gitu ya. Ada awan, terus ada kereta-kereta kuda. Dan dalam sekejap mata katanya Elia itu terangkat. Syup. Nah, mantel yang Elia pegang itu terlepas. Itulah yang diberikan untuk Elisa. Kenapa mantel itu diberikan? Karena kita baca ya di sini ya keterangannya, Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Berapa adik-adik? 1,5 enggak? 2 bagian dari roh Elia. Jadi kalau 2 bagian itu, kalau kakak bayangin ya sekarang ya, berarti kalau Elia tuh rohnya semangat 100%, Elisa 200%. Nah, kalau Elia rajinnya 100%, Elisa 200% gitu. Kalau Elia sungguh-sungguhnya 100%, Elisa 200%. Wah, luar biasa banget ya. Kira-kira waktu minta itu Elisa mikir-mikir gak gitu ya? Tapi kakak yakin itu imannya Elisa minta 2 bagian roh. Karena apa? Karena kalau adik-adik ikutin dari pembawaan firman dari berapa bulan yang lalu, Elia tuh melakukan hal-hal yang luar biasa juga loh adik-adik. Ingat ya waktu Elia menantang Nabi Baal. Ada persembahan Nabi Baal kepada dewanya, terus ada persembahan Elia kepada Tuhan. Elia menantang Nabi Baal. Siapa sebenarnya yang harus disembah, yang patut disembah. Dan akhirnya yang terbakar, yang ada api dari surga itu persembahannya Elia. Dan itu hal yang luar biasa. Bangsa Israel jadi bertobat dan kembali kepada Tuhan. Demikian juga Elisa. Elisa minta 2 bagian dari roh Elia. Nah, ketika Elia terangkat ke surga, disitulah mantelnya itu, jubahnya itu
diambil ya oleh Elisa. Waktu itu dia mengoyakkan bajunya ya, tanda dia bersedih, tanda kaget ya, karena kakak PA-nya gitu ya, abang PA-nya terangkat gitu ke surga. Berarti dia udah gak ketemu lagi ya. Elia udah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ketika itu Elisa dapat jubahnya. Nah, tahu adik-adik apa yang dilakukan Elisa? Elia dan Elisa kan masih di seberang sana ya, di seberang sungai yang sisi sana. Gimana dia mau balik lagi ke arah yang sebelumnya? Pakai kapal? Loncat? Enggak adik-adik, kita lihat gambar berikutnya. Nah, jubah yang tadi didapat itu digulung lagi sama Elisa, digulung lagi. Dan dia punya iman ya, di saat itu dia punya iman, dia terima 2 bagian roh, 2 bagian kuasa gitu ya, sama seperti yang Elia dulu pernah dapatkan, pernah alami ya dengan Tuhan. Dan akhirnya gulungan lipatan itu dia pukulin lagi ke air sambil berkata, "Di manakah Allah Elia?" Wah, ini Elisa agak-agak gimana nantang gitu ya. Di manakah Allah Elia? Akhirnya beberapa detik kemudian sungai Yordannya terbelah lagi. Ajaib adik-adik. Ketika itu mungkin Elisa kaget ya. Aku bisa melakukan mujizat ya. Ternyata Tuhan menyertai aku. Nah, akhirnya kalau kita lihat gambar ini adik-adik, Elisa sendirian jalan balik lagi ke tempat awal. Tadinya Elia dan Elisa berdiri ya. Jadi mereka berdua pertama datang ke menyeberang ke sisi yang sana, pulangnya sendirian Elisa ya. Karena apa? Karena Elia sudah terangkat ke surga, kembali kepada Bapa dengan cara seperti itu, terangkat. Nah, adik-adik di sini kalau kakak lihat ya, Elisa mengalami sendiri bagaimana kuasa Tuhan. Elisa mengalami sendiri bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup dia. Dan mulai sejak saat itu kalau adik-adik baca di 2 Raja-Raja pasal 3, 4, 5, 6, Tuhan bawa Elisa melakukan banyak hal. Melakukan menyembuhkan, ada seorang ibu-ibu yang belum punya anak gitu ya, berdoa dan tahun berikutnya ibu itu mempunyai anak, kemudian melakukan mukjizat, ada istri hamba Tuhan gitu ya yang berkekurangan dan mukjizat terjadi dan istri hamba Tuhan ini bisa menjual minyak-minyak dari buli-buli, itu terjadi mukjizat juga di situ. Nah, mulai hari itu Elisa mengalami kuasa Tuhan. Elisa berjalan bersama dengan Tuhan dan gak cuman hanya itu ya, kakak yakin juga Tuhan rindu seluruh bangsa Israel diselamatkan. Seluruh bangsa Israel menyembah, datang kepada Tuhan ya. Nah, Elisa sama seperti Elia juga menjadi penyambung lidah Tuhan, suara nubuatan ya, suara kenabian gitu ya buat orang-orang di sekitarnya yaitu bangsa Israel. Ada dia tahu nggak satu kisah yang udah kita pelajari? Bagaimana Elisa menyembuhkan 1 orang panglima? Coba, ada yang ingat nggak nama panglimanya siapa? Siapa? Depannya N. Ya betul, Panglima Naaman. Itu dia. Itu juga mukjizatnya terjadi. Panglima Naaman bukan bangsa Israel loh malah. Dia orang Aram. Yang pada saat itu orang Aram tuh malah menyerbu, menjajah orang Israel ya. Tapi ya Panglima ini karena ada satu hamba perempuan ya di rumahnya memberitahu bahwa di sana di Samaria ada nabi Tuhan. Kalau Tuhan mau ke sana minta nasihatnya, minta doanya gitu ya, pasti Tuhan akan sembuhkan tuanku, dibilang gitu. Nah, disitulah mujizat terjadi, Panglima Naaman disembuhkan dari penyakit kusta. Dengan 7 kali dicelupkan gitu dari Sungai Yordan. Nah, adik-adik, disitulah Elisa mengalami banyak kebaikan Tuhan. Nah, satu hal lagi, tadi kakak bilang bangsa Aram itu menyerang bangsa Israel, menjajah. Nah, ketika bangsa Aram mau menjajah bangsa Israel karena ada Elisa, Elisa tahu, Tuhan memberitahukan ya lewat Elisa apa-apa aja tuh strateginya musuh, strateginya si tentara Aram. Nah, Elisa memberitahu kepada Raja Israel. Akhirnya kan Panglima Aram, rajanya Aram bingung dong. Ini siapa sih yang ngasih tahu strategi kita? Siapa sih ini? Jangan-jangan ada mata-mata. Ternyata kata pegawainya, enggak Tuan. Kita tuh gak ada mata-matanya. Tapi ada 1 orang. Nabi mereka yang memberitahukan semua strategi kita. Wah,
siapa dia ya? Ya itu Elisa. Akhirnya seluruh tentara Aram mau nyerbu Elisa, mau nangkep Elisa. Kita lihat di gambar berikutnya. Tentara mereka udah siap-siap, udah mau nyerbu nih. Nyerbu bangsa Israel juga ya. Dan di situ nggak main-main adik-adik. Kalau kakak renungkan ya, dulu padahal ada namanya Panglima Naaman ya yang disembuhkan ya. Ini kayaknya Naaman mungkin udah pensiun kali ya. Jadi dia nggak mau ikut-ikutan lagi ya. Karena kalau kita baca sebenarnya bangsa Israel dan bangsa Aram ini ya seperti itu ya. Bangsa Israel nolong juga bangsa Aram, tapi tetap aja bangsa Aram yang mau jajah gitu kan. Nah tapi inilah Raja Aram memerintahkan untuk menyerbu bangsa Israel. Nah terus terang tadi masih ingat bujangnya anak PA-nya Elisa yaitu Gehazi kan. Nah Gehazi ini kebetulan dia orangnya panikan, dia takut, dia gak ngerti rencana Tuhan. Padahal dia sebenarnya bisa bertanya ya ke Elisa gitu loh. Elisa, Nabi Elisa, kalau nanti tentara Aram nyerang kita apa yang harus kita lakukan? Tapi enggak adik-adik, dia udah keburu takut. Ketika ada tentara-tentara Aram di sekeliling dia dari kejauhan ya, dia udah takut. Derap kuda, mereka dulu kan pakai kuda ya. Kalau mau berperang itu derapnya pasti udah kedengeran dari jauh. Itu udah keburu takut, ketakutan gitu kan. Nah kalau kita lihat nggak cuman berapa nih, nggak cuman 10-15 orang ya tentara-tentara Aram ya. Mungkin ratusan, mungkin ribuan udah siap-siap nombak. Udah siap-siap mungkin kasih panah gitu kan, udah siap-siap menyerbu gerbangnya Israel. Nah tapi adik-adik ada satu hal yang Elisa dapatkan ya, kalau kita lihat di gambar berikutnya. Coba lihat adik-adik ya, kakak tuliskan ini ya kalimatnya. Elisa tahu bahwa pasukan Allah yang tidak kelihatan ada mengelilingi bangsa Israel. Nah Elisa berdoa ya, maaf ini harusnya tulisnya Elisa, berdoa supaya bujangnya yaitu Gehazi melihat pasukan Allah. Supaya apa? Supaya melihat pertolongan Allah sudah datang. Nah kalau dilihat nih yang baju putih itu Gehazi itu ya, dia udah ketakutan gitu ya. Kalau orang ketakutan itu kan pasti gerakannya udah nggak kacau gitu, mungkin udah gemeteran, udah kakinya udah mau copot gitu. Tapi Elisa dia menengadah kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan di 2 Raja-Raja 6 ayat 16 dituliskan seperti ini, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai siapa? Mereka. Nah adik-adik coba, kalau adik-adik mungkin merasa takut nih, kakak mau nanya dulu nih, siapa kira-kira yang kalau sekarang kan kita nggak berantem ya secara fisik, nggak ada peperangan seperti ini di negara kita, di tempat kita atau mungkin di rumah kita nggak berperang lagi. Tapi ada nggak adik-adik kira-kira yang masih mengalami ketakutan dalam hal apa aja? Mungkin ada yang takut maju ke depan kelas ya. Adik-adik kan udah banyak yang udah masuk sekolah lagi, PTM ya, PTM terbatas gitu kan. Ada yang masih malu-malu misalnya. Ada yang kalau di PJJ di online misalnya nggak mau buka kamera gitu kan. Yang kelihatan cuma jidatnya misalnya gitu kan. Malu gitu kan, nggak percaya diri misalnya gitu. Nah ada nggak yang masih takut? Mungkin masih ada ya adik-adik ya. Ada yang masih ragu-ragu, ada yang mungkin nggak percaya diri gitu kan. Nah di sini kakak mau sampaikan di 2 Raja-Raja 6 ayat 16, yaitu firman Tuhan katakan apa? Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita nih anak Tuhan, kita murid Tuhan, kita anak Tuhan Yesus, daripada yang menyertai mereka. Mereka siapa? Musuhnya waktu itu orang Aram ya. Musuhnya waktu itu orang Aram. Nah kalau kita kan udah gak musuhan lagi sama orang. Ya juga ya. Musuh kita siapa ya? Ada yang tahu gak musuh kita siapa adik-adik? Ada yang tahu? Nah kalau kita baca di Alkitab, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi peperangan kita melawan siapa? Roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara gitu ya. Yang gak kelihatan gitu kan. Tadi kan kalau di Elisa, tentara Tuhan pun ada yang gak kelihatan. Elisa berdoa minta supaya mata bujangnya dibukakan, baru deh kelihatan. Oh ternyata
ada tuh di sekeliling kita tentara Tuhan. Sekarang juga kelihatan gak ya? Kalau secara fisik kakak gak kelihatan. Tapi kakak percaya, kakak punya iman, hidup kakak, hidup abang-abang, hidup Kayani, Karyana tadi ya, itu dipagari. Dipagari oleh tentara-tentara Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan gitu ya adik-adik. Nah adik-adik pun di rumah seperti itu sama. Kalau kita berdoa setiap hari ya kan doa kita kan sering kita ucapkan Tuhan jaga rumah kami, pagari gitu ya, tutup bungkus. Nah itu kita percaya adik-adik. Jangan cuman keluar perkataan doang ya tapi gak percaya. Kita percaya, kita harus punya iman. Kita harus yakin bahwa memang benar Tuhan yang memagari hidup kita. Tuhan yang memagari keluarga kita, memagari rumah kita, bahkan memagari kesehatan kita juga adik-adik ya. Puji Tuhan. Kalau mungkin yang sampai hari ini masih sehat ya, masih Tuhan percayakan banyak hal, tidak kalau kita lihat ya ada teman-teman kita mungkin yang mengalami COVID gitu ya, ada mengalami penyakit yang lain. Nah itu tugas kita untuk kita berdoa buat mereka ya. Tapi kita juga mengucap syukur sama Tuhan bahwa kita dipelihara, dijagai oleh Tuhan. Nah adik-adik kembali lagi tadi siapa musuh kita? Ya musuh kita itu tadi. Penguasa-penguasa di udara, pikiran-pikiran yang ditembakkan gitu, dipanahkan ya oleh si iblis, benteng-benteng pemikiran yang mungkin dibangun oleh sekeliling kita ya, pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh-pengaruh media sosial, mungkin yang adik-adik baca, mungkin yang adik-adik tonton, mungkin adik-adik dengar. Nah itu banyak sekali yang kalau kita nggak bersihkan, nggak kita tolak, nggak kita datang kepada Tuhan dan minta Tuhan yang lepaskan, mungkin masih terus di dalam hidup kita ya, dan membuat kita jadi takut itu adik-adik. Satu hal sederhana misalnya ke toilet atau ke belakang waktu malam-malam, masih ada yang takut nggak? Kayaknya kakak ingat deh waktu dulu Kak Ica juga pernah bahas ya soal itu ya, masih ada yang takut nggak kalau malam-malam atau gelap gitu kan? Nah berarti mungkin masih ada pemikiran dalam pemikiran kita, kalau yang gelap-gelap itu kayaknya bakal ada setan atau bakal ada sesuatu yang menakutkan. Padahal kita udah doa tadi, rumah kita dijagai. Kita udah doa tadi kan, keluarga kita ditutup bungkus. Berarti kita percaya di dalam rumah kita nggak ada yang nakut-nakutin kita. Nggak ada yang nakut-nakutin adik-adik. Nggak ada yang misalnya buat bunyi-bunyi. Kalaupun ada, adik-adik berdoa. Tolak, usir di dalam nama Tuhan Yesus. Karena katanya apa? Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita, lebih banyak yang bersama-sama dengan kita daripada mereka. Mereka ini siapa ya? Mungkin yang mau yang tadi ya, penguasa-penguasa di udara, yang mau mencoba mengganggu kita gitu kan. Nah, adik-adik datang pada Tuhan. Kalau adik-adik masih merasakan takut. Beberapa waktu lalu juga kakak bagikan tentang Nehemia ya. Nehemia juga seperti itu, dia menghadapi ancaman bahkan dari saudaranya sendiri, dari sebangsanya dan bangsa-bangsa lain. Dan perkataan Nehemia juga sama seperti perkataan Elisa. Jangan takut, bangkit, berdiri, lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Jadi adik-adik kalau kita baca firman Tuhan, sebenarnya salah satunya itu yang mau Tuhan tunjukin sama kita. Supaya kita punya iman, supaya kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu buat hidup kita. Percaya nggak adik-adik bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bahkan mungkin nggak cuman ajaib di mata kita, perkara-perkara yang sehari-hari, yang sederhana ya, yang adik-adik misalnya mau bertekad nih, Kak aku mau baca Alkitab 2 pasal dulu, oke 2 pasal. 2 pasal. Nah kakak ngerti tuh, pasti kan pertama-tama waduh ini artinya apa ya Kak, susah banget Kak gitu kan. Terus kenapa ya kalau pas mulai baca udah mulai ngantuk juga gitu. Ayo siapa yang sering ngantuk gitu kan. Nah tapi kan Tuhan lihat ya, Tuhan lihat kerinduan kita. Tuhan kita gak tahu adik-adik pas kita punya komitmen melakukan itu, lama-kelamaan kita dikasih Tuhan juga kesukaan untuk membaca Alkitab. Kesukaan untuk merenungkan, kesukaan untuk bertambah-tambah lagi gitu untuk membaca Alkitab, merenungkannya, dan yang paling penting apa adik-adik? Melakukannya. Nah jadi ini yang Elisa bilang ya,
kepada bujangnya, kepada Gehazi, jangan takut sebab lebih banyak kalau kita lihat di sana ya, kuda-kudanya itu di gambar ini adik-adik, kuda-kudanya itu di radius yang lebih luas ya. Jadi kalau mengelilingi pasti jumlahnya lebih banyak dong, lingkarannya lebih besar kan. Si tentara-tentara Aram di lingkaran yang lebih kecil, jumlahnya lebih dikit. Nah, tentara Tuhannya itu di luarnya itu lagi, lebih banyak lagi gitu. Walaupun awalnya tidak terlihat oleh mata. Nah, kakak mau ajak adik-adik, kalau adik-adik berdoa yang tadi itu ya, rumah adik-adik bener-bener adik doakan, Tuhan jagai rumahku, tutup bungkus, malaikatmu berkemah di sekeliling rumahku. Adik-adik yakin bahwa memang Tuhan yang menjagai. Jadi gak perlu takut lagi, gak perlu takut gelap, gak perlu takut ke belakang pas malam, atau gak perlu takut pas tiba-tiba mati lampu, gelap gitu kan, terus teriak-teriak gitu, enggak ya. Tetap tenang gitu kan. Nah, yakin bahwa Tuhan menjagai hidup kita. Nah, adik-adik kira-kira apa lagi ya Kak ya? Kenapa sih kok Tuhan sering banget bilang jangan takut? Nah, ternyata itu adik-adik. Dari Gehazi aja ya. Gehazi ini kan sebenarnya anak PA-nya Elisa. Dia udah sering ikut kemana-mana. Pas lagi Elisa melakukan mukjizat. Bahkan yang Panglima Naaman itu kan Elisa gak mau ketemu Naamannya ya, menyampaikan pesannya malah lewat Gehazi gitu kan. Berarti Gehazi juga lihat sendiri gitu kan bagaimana Naaman disembuhkan. Tapi kenapa nggak sama gitu kan. Nah, itu yang perlu kita sama-sama renungkan setiap hari adik-adik. Apa yang kita baca dari firman Tuhan, kita renungkan kira-kira Tuhan engkau mau melakukan apa buat hidupku, buat keluargaku, buat papa, buat mama, buat abang, buat adik. Ini udah mau akhir tahun gitu kan. Kira-kira dulu yang awal tahun adik-adik punya rencana, baik di sekolah, baik di keluarga, kira-kira berapa tuh yang dijawab? Berapa yang udah terjadi? Berapa yang sedang terjadi? Berapa yang belum? Nah, adik-adik coba lihat, coba kakak inget deh. Pasti di awal-awal tahun itu kalian kan pasti ada yang berdoa bersama-sama ya dengan keluarga kan. Ada yang mungkin berdoa minta supaya sekolah tatap muka. Ayo kakak ingat tuh, ada yang minta mau sekolah tatap muka lagi kak, nggak enak kalau online. Nah, sedikit-sedikit ya sekarang udah bisa dimulai. Terus ada apa lagi adik-adik? Adik-adik pernah minta apa sama Tuhan? Pernah berdoa apa sama Tuhan? Coba adik-adik renungkan. Kalau masih ada yang belum, iya kak, tentang misalnya kesehatan kak, kesehatan mama masih sakit. Atau kesehatannya papa, aduh papa masih sakit, atau papa mungkin belum mengalami kesembuhan. Nah ayo sama-sama kita doain bersama-sama kakak, doain sama adik-adik di rumah, ajak mungkin saudaranya ya, doa sama-sama, tumpangkan tangan ke ayahnya atau ke ibunya ya. Kita mau sama-sama lakukan itu, lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita mau lihat nih adik-adik sebelum akhir tahun ini, wow, ada banyak yang mau Tuhan lakukan buat hidup kita ya. Coba kakak lihat slide yang berikutnya, rema yang kita dapat kira-kira seperti ini adik-adik. Kita yakin Tuhan di pihak kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan pada masa-masa ini, sekolah online ya, terus gak boleh kemana-mana ya. Pernah kan yang nggak boleh masuk mall lagi ya di bawah 12 tahun kan. Nah seperti itu kayaknya aduh kak bosen banget di rumah gitu ya. Nah tapi di setiap musim itu pun Tuhan janji ya, Tuhan di pihak kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dan apa yang kedua adik-adik, Tuhan tetap melakukan hal yang ajaib, mukjizat ya, kalau kita bilang mungkin mukjizat, hal yang ajaib dalam hidup kita. Yuk adik-adik sama-sama kita mau minta dua hal ini ya. Ini bulan Oktober, November, Desember, ayo kita minta lagi sama Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan adik-adik. Kalau ada yang sudah terjadi, puji Tuhan. Kalau ada yang masih sedang terjadi, puji Tuhan juga. Kalau ada yang belum, nah kita mau minta sama-sama Tuhan. Karena apa? Tuhan itu suka gitu, Tuhan itu senang kalau umatnya datang pada Dia. Kalau umatnya misalnya anak-anak, adik-adik udah mulai cuek, aku mendingan main terus, aku mendingan ngerjain yang lain, gak mau baca firman, gak mau berdoa, gak mau ikut ibadah. Tuhan juga sedih gitu kan, Tuhan juga lihat lah, kok ini anak-anakku pada kemana ya?
kok ditunggu-tungguin jam 9 pagi ya hari Minggu. Wah, ada yang lagi main, ada yang lagi tidur gitu kan ya. Nah adik-adik, Tuhan juga senang kalau anak-anaknya datang ya. Tuhan juga senang, Tuhan juga rindu, Tuhan juga mau melakukan hal yang banyak buat adik-adik semua. Jadi apa? 2 hal ya adik-adik ya. Tuhan di pihak siapa? Ya, Tuhan di pihak kita. Tidak akan meninggalkan kita. Adik-adik yang di rumah, adik-adik yang mungkin lagi di jalan. Atau mungkin yang lagi di rumah saudaranya ya. Kalau melihat ibadah ini, firman ini, bilang yes, Tuhan di pihak kita. Terus yang kedua, Tuhan tetap melakukan hal yang ajaib, mukjizat di dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kakak minta semuanya tutup mata, kita mau berdoa, kita mau datang pada Tuhan, kita mau sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh tutup mata dengan sikap doa. Kita mau renungkan bagaimana sepanjang tahun ini ya, Tuhan sudah melakukan banyak hal buat adik-adik. Adik-adik tetap masih sehat, masih dalam penjagaannya Tuhan, masih dalam perlindungannya Tuhan, papa mama juga, saudara-saudara semuanya juga. Nah, kakak mau doakan pertama-tama untuk adik-adik yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum yakin akan keselamatannya, masih takut, masih tahu ada dosa, ada perbuatan yang bahkan mungkin orang tua adik-adik nggak tahu, tapi adik-adik lakukan. Yang merasa dirinya berdosa, yang merasa dirinya tidak layak. Kakak mau ajak adik-adik yang masih merasakan itu untuk angkat tangannya dimanapun adik-adik berada. Adik-adik mau menyadari bahwa setiap dosa-dosa itu akan membawa kepada maut. Hukuman atas dosa adalah maut. Terpisah daripada Tuhan. Tapi puji syukur, puji Tuhan. 2000 tahun yang lalu Yesus hadir ke dunia. Yesus datang, Tuhan yang adalah firman itu datang sebagai manusia. Memberikan hidupnya, memberikan nyawanya sebagai korban. Korban penebus salah. Korban penebus dosa buat setiap adik-adik. Oh Tuhan Yesus. Adik-adik yang mungkin tahu, adik-adik yang berdosa lewat mata, mungkin lewat telinga, tangannya tuh. Adik-adik menyesal dan adik-adik gak mau lagi melakukan hal itu. Mungkin adik-adik menonjok temannya, mungkin adik berantem ya. Atau mungkin lewat mulut, lewat bibir. Berkata yang tidak benar, berkata yang tidak baik. Kalau adik-adik mau minta ampun saat ini, mari angkat tanganmu. Kita mau sama-sama berdoa. Mari adik-adik angkat tangannya. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami berdoa dimanapun adik-adik kami berada ya Allah. Mereka yang tahu mereka berbuat salah Tuhan. Bahkan mungkin orang terdekat, bahkan mungkin papa mamanya gak tahu. Tapi mereka tahu mereka berbuat salah ya Allah. Oh Yesus Tuhan. Bapa, kami minta pengampunan yang daripada Engkau Tuhan. Kami minta pengampunan-Mu mengalir Tuhan buat setiap adik-adikku ya Allah. Yang di rumah, yang di kamarnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap ada penyesalan dalam hati mereka. Yesus, mereka lari kepada Engkau. Mereka lari kepada Engkau. Mereka minta ampun Tuhan. Mereka minta ampun. Mereka mengasihi Engkau Yesus. Mereka mau dosanya diampuni. Mereka mau kesalahannya diampuni. Mereka mau terbebas dari rasa bersalah itu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari Engkau yang menjamah Tuhan. Kau yang hadir. Kau yang hadir saat ini Roh Kudus. Kau yang hadir Tuhan. Kau yang menjamah setiap adik-adik kami ya Allah. Kami berdoa meminta Engkau menjadi Tuhan, menjadi juru selamat bagi setiap adik-adik. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari adik-adik berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, datang kepada Tuhan.
Katakan bahwa aku orang bersalah, aku orang berdosa. Dan aku mau minta pengampunan yang daripada Engkau. Aku minta hatiku dibersihkan, hatiku dipulihkan. Aku udah banyak melakukan kesalahan. Aku udah banyak tidak taat. Aku banyak berontak pada orang tuaku. Aku memilih jalanku sendiri. Aku merasa yang lain gak benar. Aku merasa diriku aja yang benar. Aku berdoa, mari Tuhan, mari jamah Bapa. Jamah setiap hati Tuhan. Jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, mereka yang lari Tuhan, lari datang kepada Engkau Yesus, minta ampun. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pengampunan-Mu terjadi Tuhan. Pemulihan-Mu terjadi ya Allah. Pengampunan-Mu terjadi Tuhan. Kelepasan yang daripada-Mu terjadi Yesus. Oh, kami berdoa Tuhan. Kami mau lihat ada banyak anak-anak datang kepada Engkau. Banyak anak-anak lari Tuhan kepada Engkau Yesus. Mari Tuhan yang berbeban berat, yang kondisi keluarganya Tuhan. Tuhan, mari ya Allah, bawa hati mereka datang kepada Tuhan. Bawa hati mereka datang kepada Engkau Yesus. Mari Yesus, mari Yesus, mari Yesus Tuhan. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengangkat tangannya, yang menyerahkan hidupnya pada Tuhan, yang meminta pengampunan, yang meminta kelepasan, yang meminta pembebasan buat hidupnya. Kami katakan mulai hari ini, nama mereka ada dalam kitab kehidupan. Nama mereka dicatat sebagai anak Tuhan, murid Tuhan. Nama mereka dicatat sebagai bangsa Israel rohani. Orang-orang di mana Engkau berpihak kepadanya Tuhan. Kami percaya mulai hari ini masa depan mereka berubah. Masa depan mereka diputar balikan di dalam nama Yesus. Banyak anak-anak datang kepada Engkau Tuhan. Banyak anak-anak akan datang kepada Engkau Yesus di kota Depok. Di bangsa kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapa, mari Yesus Tuhan, mari Kau yang menjamah, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup, yang berbicara, yang berkata-kata terus buat adik-adik kami ya Allah. Bangkit dan tidak menjadi takut Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami mau berdoa. Oh Yesus, kami berdoa buat anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mungkin lama mengenal Engkau Tuhan, tapi ada pergumulan-pergumulan yang belum selesai. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Oh Yesus, di bulan ini Tuhan, kami minta mukjizat-Mu terjadi. Kami minta kesembuhan terjadi. Kami minta Tuhan, pemulihan terjadi, perekonomian dipulihkan, keluarga-keluarga ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, mari kami minta Tuhan di hadapan Kau. Kami gak mau minta yang sedikit Tuhan. Kami mau minta lawatan-Mu Tuhan. Kami mau minta pemulihan yang daripada-Mu Yesus. Mari Tuhan Yesus, mari dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit disembuhkan, setiap sakit penyakit dipulihkan. Keraguan-raguan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami yakin Tuhan di pihak kami. Kami yakin Allah kami di pihak kami. Kami berdoa Tuhan, tentara-tentara musuh mungkin mau Tuhan melawan kami, tapi kami berdoa yang ada pada kami lebih banyak, yang ada pada kami lebih besar, lebih banyak Tuhan. Dan kami berdoa, anak-anak-Mu bangkit Tuhan, anak-anak-Mu bangkit, anak-anak-Mu bangkit Yesus. Anak-anak-Mu datang kepada Engkau, berlari Tuhan, berlari mencari Engkau Yesus, haus, lapar akan Engkau Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus. Kami gak minta sedikit Tuhan, kami minta banyak Tuhan. Kami minta lawatan-Mu, kami minta perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus. Mari di setiap rumah Tuhan, di setiap keluarga ya Bapa, mukjizat-Mu terjadi Tuhan. Mari Engkau yang melawat setiap orang tua Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan. Lawatan-Mu terjadi buat papa mama kami, kekuatan yang daripada Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan, itu juga meliputi kedua orang tua kami Bapa.
Bagi yang orang tua tunggal Tuhan, Kau juga memberi kekuatan lebih ya Tuhan. Menjadi seorang pejuang Tuhan di keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau di pihak kami ya Allah. Engkau yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Adik-adik kami akan melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Mulai dari perkara-perkara sederhana dalam hidupnya, di sekolah, di rumah, di pembacaan firman, di doa, di ibadah-ibadah, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, Roh Kudus mengalir pada saat mereka berdoa, pada saat mereka membaca firman, pada saat mereka merenungkan firman, bahkan pada saat mereka melakukan firman-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap hidup adik-adik kami yang mereka menyerahkannya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya mereka lah yang menjadi pemimpin-pemimpin. Mereka yang bangkit Tuhan. Mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam generasi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau ajaib. Engkau dahsyat Tuhan. Kau ajaib dan Engkau dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Yes, yes, Yesus. Tuhan memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. God bless you.